Pemirsa, penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap pendukung Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah harus segera diusut tuntas. Peristiwa ini meski disikapi dengan serius baik oleh penyelenggara pemilu maupun pemerintah lantaran bisa menciderai pelaksanaan demokrasi. Di samping itu, semua pihak yang berkepentingan pada pemilu 2024 harus bisa menahan diri agar pemilu berjalan dengan damai. Mengingat situasi politik yang makin memanas dan rawan gesekan. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Alarm dari Boyolali, bersama saya Zilvia Iskandar. Alarm dari Boyolali. Penganiayaan relawan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud oleh oknum TNI di Boyolali menjadi alarm penting bahwa masa kampanye menjelang pemilihan umum 14 Februari nanti sudah mulai memanas dan sangat rawan gesekan. Peristiwa itu harus disikapi dengan serius, baik oleh pemerintah, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu maupun pemerintah lantaran bisa mencederai pelaksanaan demokrasi dan menghambat penegakan demokrasi. Dalam peristiwa Boyolali tersebut, aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI terhadap sejumlah pendukung pasangan calon presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD itu 7 orang jadi korban. 2 orang mengalami luka berat dan hingga kini masih dirawat di rumah sakit akibat dianiaya oknum tentara di depan markas Batalion Infanteri Raider 408-SPH Kompi Senapan B Boyolali, Jawa Tengah. Alih-alih menjadi pelindung bagi peserta kampanye dan pendukung capres, anggota TNI malah menjadi pelaku kekerasan terhadap pendukung Ganjar Mahfud tersebut. Insiden ini juga dikhawatirkan bisa memicu prasangka ketidaknetralan TNI dalam pemilu kali ini. Sebab salah satu calon presiden yakni Prabowo Subianto merupakan pensiunan TNI. Padahal Presiden Joko Widodo sudah berulang kali menyerukan agar para penegak hukum, baik TNI, polisi maupun kejaksaan untuk bersikap netral. Namun seruan itu bak gayung tak bersambut. Sebelumnya, kampanye paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar juga kerap mendapat hambatan saat hendak menggelar acara. Sepanjang paruh kedua pada 2023, setidaknya 6 kali izin acara Anies dicabut oleh pemerintah daerah setempat tanpa alasan yang masuk akal. Cara-cara seperti ini juga bisa memantik terjadinya gesekan yang membahayakan. Memanasnya situasi juga amat mungkin terjadi bila KPU membiarkan kelalaian panitia pemilihan luar negeri Taiwan yang melakukan aksi curi start pengiriman surat suara kepada pemilih di Taipei. Di samping itu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan KPU juga dinilai belum berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga independensi dari berbagai dugaan intervensi. Berbagai sikap, perilaku, putusan hingga pernyataan-pernyataan kedua lembaga tersebut yang berujung pada pelemahan posisi keduanya maupun penyelenggaraan pemilu bisa saja memantik kemarahan. Karena itu, para pemangku kebijakan di bidang pemilu mesti lebih ketat dalam menjalankan prinsip netralitas dan imparsialitas. Kegagalan dalam menjaga prinsip-prinsip dasar itu bisa berimplikasi luas. Tidak sekadar legitimasi yang terus-menerus dipersoalkan, tapi juga situasi panas antar pendukung yang bisa berujung pada gesekan di bawah yang kian menajam. Para pihak yang berkepentingan harus menjunjung tinggi azas netralitas untuk meredam gesekan publik dan situasi kampanye yang mulai panas. Di sisi lain, para kandidat juga dituntut melakukan hal serupa. Mereka hendaknya tidak menyerukan retorika-retorika yang memanasi dan memicu polarisasi para pendukung masing-masing. Lakukanlah kampanye secara kreatif dan menyampaikan gagasan-gagasan cemerlang untuk kemajuan bangsa ini dengan adu gagasan serta argumentasi. Ingat, pemilu kita menjadi sorotan dunia internasional. Hasil pemilu yang legitimate, tertib, dan damai
bisa menjadi modal untuk perjalanan bangsa ke depan, sekaligus menarik minat berbagai kalangan, baik pelancong maupun investor untuk berbondong-bondong ke Indonesia, menanamkan uang mereka di negeri ini sehingga perekonomian makin menggeliat, pekerjaan mudah didapat, dan negeri ini kian bermartabat. Alarm dari Boyolali itulah yang menjadi topik editorial malam hari ini, pemirsa, dan kami akan membedanya bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group. Sudah ada Kang Ade Alawi pada malam hari ini. Selamat malam, Kang Ade. Malam, Zilvia. Kang Ade diberi judul Alarm dari Boyolali. Biasanya kalau alarm ini sudah tingkatannya waspada ya. Waspada. Apa yang harus kita waspadai dari kejadian penganiayaan di Boyolali? Ya, peristiwa penganiayaan terhadap relawan 03 ya oleh sejumlah oknum TNI ini mengindikasikan bahwa pemilu yang jujur, adil, dan menggembirakan masih jauh panggang dari api. Terlebih lagi insiden itu dilakukan oleh oknum TNI. Beberapa oknum TNI keluar dari markas, padahal itu harus izin, dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap relawan yang berkonvoi dengan alasan karena menggunakan knalpot brong. Dan ini tentu saja jelas bukan tupoksinya TNI, bukan urusannya TNI. Kalaupun TNI merasa terganggu dengan knalpot brong, kan tinggal komandannya tinggal menelpon pihak kepolisian setempat kan. Ya, kan tegur saja lah begitu tegur ya. saja Kenapa setidaknya. harus dipukul? Tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Dan ini sangat kita sayangkan ya, bukan karakter TNI kita, karena TNI kita adalah TNI dari rakyat, tidak boleh melakukan aksi kekerasan terhadap sipil. Dan ini menunjukkan bahwa seluruh pihak, termasuk juga aparatur dalam ini TNI, meskipun itu disebut oknum, ini belum menjiwai bagaimana pemilu itu harus diciptakan bersama-sama. Bagaimana prinsip netralitas, kemudian yang lain ada yang lebih penting lagi ada prinsip kesetaraan ya. Dan kita melihat beberapa kasus misalnya kesetaraan penyelenggara negara terhadap paslon juga belum merata. Masih ada paslon yang memang didiskriminasi. Contohnya adalah paslon 01. Seperti yang disampaikan oleh tim hukumnya Pak Hamdan Zulfa, bahwa paslon 01 didiskriminasi oleh sejumlah Pemda. Ada 7 Pemda yang melakukan pembatalan secara tiba-tiba. Yang sebelumnya diizinkan tapi H-1 dibatalkan. Di antaranya adalah Pemda Aceh, Bekasi, Pekanbaru, Ciamis, Tasikmalaya, Bandung, dan Nusa Tenggara Barat. Ini artinya bahwa masih ada problem serius dalam pelaksanaan pemilu, di mana kita bertekad bahwa pemilu ini adalah pesta demokrasi. Yang namanya pesta harus menggembirakan. Semuanya diberlakukan sama. Dan tidak boleh ada keinginan dari elemen-elemen tertentu, apalagi aparatur pemerintah, aparat TNI, yang seharusnya hitohnya adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia, menjaga tumpah dari Indonesia, menjaga kedaulatan, tetapi ini kemudian terlibat langsung dalam aksi kekerasan yang sangat-sangat tidak pantas. Sudah ada berbagai peristiwa, Kang Ade, tapi setiap ada kejadian ini selalu disebut oknum, ya kan? Padahal misalnya oknumnya ya dari institusi yang sama begitu kan, tapi tetap disebut oknum. Jadi kalau sudah berulang seperti ini, apakah artinya ada pembiarankah, ketidaktegasankah, atau bagaimana, Kang? Ya, kita melihat bahwa penegakan hukum akan berlangsung efektif kalau itu dilakukan oleh 2 hal. Pertama adalah aparat terkait yang mempunyai otoritas penindakan bertindak secara cepat, kemudian memberikan hukuman yang keras, yang tegas dan keras. Nah inilah yang saya kira harus kita harus kita terus kumandangkan. Bagaimana asas netralitas, kesetaraan, bagaimana kita sama-sama untuk menciptakan pemilu yang berkualitas. Pemilu yang berkualitas diindikasikan oleh banyak hal. Pertama adalah netralitas penyelenggara negara, kemudian profesionalisme penyelenggara negara. Di situ juga ada bagaimana pelanggaran-pelanggaran ataupun juga penegakan aturan pemilu juga harus ditegakkan. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita harus juga membangun pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas ini pemilih yang tahu hak dan kewajibannya. Termasuk ketika ada pelanggaran, dia melaporkan kepada pihak yang berwenang. Baik. Ketegasan untuk supaya aparatur
negara itu bisa netral dalam pemilu 2024 sudah disampaikan sebetulnya oleh Presiden Jokowi. Kita simak kembali bagaimana pernyataan dari Presiden Jokowi berikut ini. Kita ini telah memasuki tahun politik. Saya minta tetap jaga betul kondisi damai. Segera padamkan percikan sekecil apapun. Berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan itu wajar. Menang dan kalah itu juga wajar. Tetap jaga sinergitas dengan Polri dan tetap jaga netralitas TNI. Baik, narasi sudah disebutkan sebetulnya Kang Ade oleh Presiden Jokowi untuk menjaga netralitas. Tapi kalau toh ternyata masih tetap ada kejadian di lapangan, apakah itu artinya ini hanya sekedar narasi tapi belum ada keteladanan yang terlihat di lapangan sehingga ini masih terjadi? Ya menurut saya Presiden Jokowi harus memberikan respon ya atas kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali ya. Ini menurut saya bukan kasus yang kecil ya. Ini kasus yang menurut saya nyata-nyata oknum TNI berada di luar tupoksinya, betul-betul menentang aturan yang harusnya itu adalah soal knalpot, soal jalan raya, soal lalu lintas, soal kendaraan dan sebagainya. Ini kan aturannya ketentuannya dari polisi ya, yang memang harus mempunyai kewenangan untuk menindaknya. Nah ini menurut saya harus betul-betul di Pak Jokowi jangan bosan-bosan lagi, jangan sekali dua kali, tapi terus menurut saya. Justru ini adalah momentum bagaimana Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan betul-betul menunjukkan keseriusannya. Bagaimana aparaturnya betul-betul menciptakan pemilu yang kondusif. Oke. Ada tudingan juga dari Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut bahwa ada simpatisan Prabowo di tubuh TNI dan sepertinya ada kebingungan juga di internal TNI antara melihat Prabowo ini sebagai capres atau dilihat sebagai sosok atasannya sebagai Menhan. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Kang Ade, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Malam. Kembali kami percaya bahwa TNI Polri akan menjaga kewibawaan institusinya untuk netral, jangan masuk dalam godaan politik praktis. Ini yang paling penting. Tetapi terhadap kasus penganiayaan yang terjadi di Boyolali itu jelas-jelas menunjukkan suatu sikap yang tidak terpuji. Karena itulah kami mendesak Panglima TNI untuk segera mengusut tuntas. Memang sudah ada tindakan tegas dari TNI ya, Kang Ade, yang memberikan hukuman langsung kepada para pelaku. Tapi kalau kita lihat secara institusi, banyak juga yang sudah mulai mempertanyakan apakah ini adalah gerakan yang memenuhi unsur TSM. Atau kalau sulit untuk menyimpulkan, setidaknya apakah gejala-gejala bahwa ada gerakan-gerakan TSM untuk memenangkan paslon tertentu, itu sudah terlihat ada gejalanya dalam tubuh TNI? Ya ini memang perlu verifikasi lebih lanjut ya, tetapi memang ada beberapa irisan-irisan antara langkah-langkah dari Prabowo sebagai capres dan Prabowo sebagai Menhan. Misalnya bagaimana di Cilincing 1-2 hari ini terjadi kehebohan. Betul. Babinsa melakukan pendataan rumah-rumah dan kemudian kita konfirmasi kepada Kapuspennya belum tahu, tapi kemudian ada informasi bahwa itu dilakukan karena Unhan, Universitas Pertahanan, mau melakukan bedah rumah. Kalau Unhan sebagai kampus melakukan bedah rumah dalam konteks pengabdian masyarakat, kenapa tidak unsur ataupun elemen atau unsur dari Kemenhan, unsur dari Universitas Pertahanan yang turun? Karena bagaimanapun juga kita menyadari bahwa pengabdian masyarakat ini kan bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Berarti kan bagus. Oke. Tetapi kalau itu kemudian ini menjadi bagaimana upaya untuk mendongkrak elektoral capres 02, ini kan menurut saya tidak bisa kita biarkan gitu. Artinya netralitas apalagi kampus saya kira harus betul-betul
menjaga dirinya dari cawe-cawe dalam urusan politik. Oke. Seperti itu. Tapi apakah sekarang dengan peran Prabowo yang masih berstatus sebagai Menhan, tidak mengambil cuti panjang juga untuk berkampanye, apakah itu membuat memang ada kebingungan di bawahannya, kebingungan di masyarakatnya ketika Prabowo misalnya datang belusukan, apakah itu sebagai capres ataukah sebagai Menhan? Apakah itu pasti akan ada kebingungan seperti itu, Kang? Yang akhirnya sengaja dijadikan alasan juga ketika misalnya mulai dipertanyakan, alasannya adalah ini adalah tugasnya Kemenhan. Ya, saya melihat ada kegambangan juga di TNI ketika Prabowo tidak mundur sebagai Menhan ya. Bagaimanapun juga ketika Prabowo turun ke daerah, baik itu sebagai capres ataupun terutama sebagai capres, tetap kan ada pemantauan, ada pengaman dari TNI meskipun jarak jauh, katakan seperti itu. Tapi dari TNI saya kira juga aparaturnya, jajarannya ada kebingungan juga bagaimana bersikap. Nah ini saya kira dualisme inilah yang kemudian menciptakan kebingungan baik di masyarakat ataupun di TNI, dan ini saya kira akan terus berjalan ini sampai 14 Februari. Misalnya masyarakat bertanya-tanya, kok bisa Menhan bagi-bagi sumur bor misalnya, kemudian dan sebagainya, aksi-aksi sosial kemasyarakatan. Kalau kita lihat di Undang-Undang TNI bagaimana posisi dari Kemenhan, Menhan ini kan tugasnya merumuskan kebijakan-kebijakan pertahanan negara. Sementara TNI adalah operasional, teknis. Kebijakan kemudian diturunkan dalam sebuah operasi militer, operasi non-militer. Nah inilah yang menurut saya sudah salah kaprah ketika misalnya Menhan terlalu jauh mengurusi aksi-aksi melakukan langkah-langkah sosial di masyarakat, seperti bagi-bagi air, sumur bor dan sebagainya, kemudian bedah rumah, bagi-bagi sepeda motor ke seluruh babinsa misalnya. Itu kan cukup di levelnya Kodim, kasih ke Kodim. Belum lagi kalau dipermasalahkan secara anggaran ya, Kang Ade, apakah anggaran Kemenhan akhirnya dipakai untuk kegiatan bukan kampanye tapi dibungkus lah seolah-olah ini kegiatan Kemenhan, tapi tidak bisa dipungkiri karena Prabowo juga berstatus sebagai capres, kan bisa juga disalahartikan ini adalah kegiatan capres. Ya, soal kenaikan Kemenhan misalnya yang dianggap tiba-tiba oleh koalisi masyarakat sipil ya, sektor pertahanan, mereka menilai bahwa ini pasti ada udang di balik batu. Apalagi kenaikan ini tidak pernah mencuat ya dalam rapat dengan pendapat dengan DPR. Tiba-tiba kemudian naik, dan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani terjadi kenaikan yang signifikan. Kurang lebih sekitar 50 triliun kenaikannya seperti itu. Nah ini di tahun politik saya kira patut kita cermati ya bagaimana pengelolaan uang sebesar itu, dan Kemenhan ini kan salah satu dari 5 kementerian yang kenaikannya cukup besar ya, dan paling tinggi adalah Kemenhan dengan dalih Kemenhan ingin memodernisasi alutsista. Nah ini yang menurut saya patut kita cermati bersama. Jangan sampai kemudian anggaran yang besar dari Kemenhan yang notabene Menhannya masih ada di situ sebagai capres, ini patut diduga lah untuk kepentingan Seberapa tertentu. jauh pengawas pemilu, Bawaslu bisa masuk untuk menelusuri kejadian-kejadian seperti ini, Kang Ade? Apakah Bawaslu bisa berbuat lebih jauh? Apakah selama ini sudah terlihat ketegasan dari Bawaslu atau sampai sekarang masih belum optimal? Kita akan bahas lebih jauh. Usai jeda pemirsa, tetaplah di Editorial Malam. Baik, pemirsa, kami mengadakan polling di sosial media Metro TV, ada di Instagram dan juga di Twitter atau di X, dan bertanya kepada netizen apakah ketidaknetralan negara bisa memicu gesekan para pendukung Capres-Cawapres. Dan 97% netizen di Instagram menjawab ya. Kemudian lewat aplikasi X, netizen juga menjawab 94% netizen menjawab bahwa ketidaknetralan negara bisa memicu gesekan para pendukung Capres-Cawapres. Siapa yang bisa mencegah ini terjadi, Kang Ade? Apakah Bawaslu yang harus kita harapkan bisa mencegah ini terjadi atau siapa? Sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemilu, Bawaslu memiliki otoritas untuk melakukan pencegahan, untuk melakukan penindakan
Karena di unsur Bawaslu di bawahnya itu ada namanya Gakumdu ya, Sentra Penegakan Hukum Pemilu. Nah, di situ kemudian segala dugaan-dugaan pelanggaran itu dibahas di situ. Dibahas, dicarikan dasar hukumnya, ada tidak pelanggaran hukumnya. Kalau tidak ada pelanggaran hukumnya seperti apa sanksinya. Namun kita melihat beberapa kasus Bawaslu mandul atau Bawaslu lambat kerjanya. Misalnya Bawaslu lambat ketika menyikapi kasus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ketika dia berbicara di Asosiasi Pedagang Pasar. Dua hal yang disampaikan. Pertama adalah terang-terangan mendukung paslon 02. Kemudian yang lebih mendapat perhatian masyarakat adalah Pak Zulhas diduga melakukan mempermainkan agama. Bagaimana orang sekarang kalau sholat, saking cintanya sama Pak Prabowo, ketika Walabdolin itu tidak lagi menyambutnya dengan amin. Itu satu. Kemudian ketika orang sholat, saking cintanya sama Pak Prabowo, ketika tahiyat akhir menunjuknya bukan satu tapi dua. Ini kan sudah kebablasan. Seorang menteri tidak bisa menjadi panutan. Bagaimana kita bersama-sama bertanggung jawab bahwa pemilu ini adalah kerja bersama. Terlebih lagi sebagai penyelenggara negara, sebagai pembantu presiden, harusnya memberikan teladan. Jaga netralitas, kecuali beliau saat cuti kampanye, itu terserah. Tapi itu pun ada koridornya. Ya. Jangan mempermainkan agama, seperti itu. Oke. Kalau taji dari Bawaslu masih kita nanti sampai hari ini, apakah dengan begitu gerakan-gerakan dari masyarakat yang selalu mengawasi, selalu membuat video-video yang bisa untuk diviralkan, apakah itu saja sudah bisa untuk membantu pengawasan pemilu kita, Kang Ade? Ya, saya kira yang paling penting adalah harus dibangun kesadaran masyarakat ya. Bagaimana menjaga pemilu tetap damai, jujur dan adil ya. Ini penting sekali partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol. Karena Bawaslu sendiri juga terbatas ya jajarannya. Yang paling penting adalah masyarakat, kemudian koalisi masyarakat sipil, media dan sebagainya harus melakukan sosial kontrol. Bagaimana pelanggaran-pelanggaran itu harus kita angkat sehingga betul-betul pemilu pada 14 Februari nanti betul-betul menggembirakan, jujur, adil, bebas dan rahasia. Ini saya kira tugas kita bersama. Karena pemilu tidak semata-mata sirkulasi kekuasaan, tetapi kita ingin menciptakan peradaban, budaya politik yang tinggi, budaya politik yang berdasarkan konsensus demokrasi kita, berdasarkan hukum dan peraturan-peraturan. Oke, jangan sampai alarm dari Boyolali ini tidak diindahkan begitu saja dan lewat begitu saja ya, Kang Ade. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah akhir dari editorial malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.